Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feni Yuliani Hidayat. Saya adalah guru dari SMKN 1 Cianjur. Kali ini, sebagai bahan laporan IKI bulan September 2022, pemecahan masalah yang akan saya kemukakan atau yang saya tangani selama bulan September ini adalah diantaranya menangani siswa bermain gadget saat pembelajaran. Oke, langsung saja ya bagaimana pemecahan masalahnya. Baik, sebelum ke pemecahan masalah, jadi deskripsi masalahnya adalah atau ringkasan masalahnya ya, pada saat pembelajaran ketika sedang penguatan materi oleh guru, terdapat 2 orang siswa yang asik dengan gadgetnya bermain game. Jadi ketika saya sedang pembelajaran gitu ya, sedang dalam fase penguatan materi. Nah, ada 2 orang siswa yang kebetulan duduk di belakang, mereka itu tidak memperhatikan, jadi mereka itu asik dengan gadgetnya sendiri gitu ya. Setelah dilihat ternyata mereka sedang bermain game. Nah, bagaimana sih upaya penyelesaian masalah yang coba saya kemukakan atau saya angkat atau yang saya lakukan kemarin, yaitu yang pertama, yang saya lakukan adalah gadgetnya diamankan, diambil terlebih dahulu selama pembelajaran berlangsung. Jadi, saya minta gadgetnya, eee mohon disimpan di meja saya gitu ya, kemudian, anak-anaknya disuruh duduk kembali gitu ya, jadi gadgetnya diamankan dulu, disimpan. Kemudian saya melanjutkan kembali materi yang harus saya jelaskan kepada anak-anak, karena kalau misalkan saya langsung, melakukan apa ya, melakukan penyelesaian langsung terhadap anak tersebut seperti misalkan memberi pengertian dan sebagainya, mungkin, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin masalahnya memang, langsung selesai misalkan ya atau anak-anaknya langsung ditangani, tetapi, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan merugikan anak-anak yang lain yang memang antusias untuk belajar gitu, jadi waktunya tersita. Dan yang kedua adalah sepertinya tidak kurang baik gitu ya, menegur anak-anak secara langsung di depan teman-temannya, walaupun itu menjadi pembelajaran, tetapi alangkah lebih intensnya, alangkah lebih baiknya jika sepertinya untuk, istilahnya memberikan nasihat itu adalah secara lebih private gitu ya, lebih pribadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa menggali juga gitu ya, kenapa alasan-alasan mereka melakukan hal tersebut gitu. Jadi diharapkan mereka lebih terbuka. Kemudian, kapan saya harus menangani masalah tersebut, yaitu menjelang pulang sekolah, siswa tersebut dipanggil dan diberikan bimbingan akan kerugian yang diakibatkan oleh perilaku yang dilakukan. Jadi ketika setelah selesai pembelajaran, kemudian karena kebetulan waktu itu jam pelajarannya bukan jam pelajaran terakhir ya, jadi, selama jam pembelajaran berlangsung HP-nya atau gadgetnya masih saya pegang. Nah tetapi, setelah pulang sekolah saya minta mereka untuk menghadap saya, kemudian ditanya kenapa melakukan hal tersebut atau bagaimana, kemudian berdasarkan jawaban-jawaban mereka, saya mencoba untuk memberikan pengertian dan, memberikan gambaran kerugian apa yang, diakibatkan oleh perilaku yang mereka lakukan, gitu. Kemudian, sebagai bentuk peringatannya gitu ya, jika mereka melakukan hal tersebut kembali, maka, dengan, sangat terpaksa akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Jadi langkahnya yang pertama tidak langsung dipanggil orang tua, tetapi ditangani dulu, mudah-mudahan mereka akan berubah hanya dengan, kita nasihati saja, tidak sampai ke orang tua. Namun jika hal tersebut berlangsung terus-menerus atau berlangsung kedua kalinya mungkin, ada baiknya orang tua itu mengetahui agar kita bersama-sama melakukan penanganan, masalah siswa tersebut, koordinasi antara guru atau sekolah dengan pihak orang tua di rumah yang, dengan harapan bahwa, perhatiannya akan lebih gitu ya, perhatiannya akan lebih dan akan, berubah gitu, apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke?
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini untuk pemecahan masalah mengenai anak yang bermain gadget saat pembelajaran. Oke, jika ada saran atau misalkan bisa menambahkan atau, mungkin kritik, boleh disampaikan di komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.